Pendidikan dasar sebagai pondasi awal ilmu pengetahuan siswa merupakan kunci penting bagi kemajuan bangsa. Untuk mendukung masa depan, sistem pendidikan dasar di Indonesia harus dibuat lebih kondusif dan berkualitas, seperti tata kelola pendidikan yang lebih merata, lebih transparan, dan lebih dipertanggungjawabkan. Sejak sistem desentralisasi dijalankan pada tahun 2001, banyak peluang yang tercipta karena pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk mengelola pendidikan dengan lebih baik. Dan banyak pemerintah lokal yang mengaku sistem pendidikan dasar di daerah perlu diperkuat. Kalau orang melaksanakan pendidikan, harus dimulai dari seperti membangun rumah, harus dimulai dari fondasinya yang bagus. Kemudian menyusun struktur sampai mencapai atapnya yang bagus. Ini rumahnya kok fondasinya dibuat morat-marit, tiba-tiba atap dan jendelanya saja yang bagus begitu. Ya ini kan kita lihat bahwa ini kan sebenarnya dibangun dalam manajemen yang sangat jelek begitu. Terus terang saja untuk peningkatan sumber daya guru itu masih sangat terbatas, sehingga kesempatan guru memperoleh peningkatan kapasitas itu hanya kegiatan-kegiatan provinsi yang belum merata seluruh mata pelajaran. Yang kedua juga jumlah orangnya atau guru yang bisa terpanggil untuk mengikuti kegiatan provinsi sangat sedikit. Sistem kita kan desentralisasi. Kita tahu bersama kita masih banyak masalah dengan desentralisasi, hubungan pusat dengan provinsi, hubungan pusat dengan kabupaten. Untuk membantu peningkatan kualitas tata kelola pendidikan di Indonesia, Bank Dunia melalui program BEK-TF berfokus terhadap 5 pilar pengembangan, yaitu transparansi dan akuntabilitas, standar pelayanan minimal pendidikan, sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Working in line with national plans and policies, the BEK-TF provides the Ministry of Education with innovative tools and analysis. And these tools and analysis will strengthen regional education departments and schools' basic education capacity in terms of information use and service delivery. And the World Bank supports the capacity development through a combination of technical assistance, training, and grants to local governments. Program BEK-TF dimulai dengan proses penelitian komprehensif yang mencakup 50 mitra pemerintah daerah yang terletak di 9 provinsi di Indonesia. Penelitian ini bernama Indeks Tata Kelola Pendidikan Pemerintah Daerah di Indonesia, di mana hasil penelitian tersebut telah diumumkan pada bulan Juni tahun 2009. Hasil dari indeks ini berhasil membuat sebuah gambaran umum mengenai kinerja dan kapasitas, serta memberikan masukan mengenai kekuatan dan kelemahan beberapa daerah. Dan hasil ini digunakan oleh mitra pemerintah daerah BEK-TF untuk membuat rencana pengembangan kapasitas 3 tahun. We really wanted the Indonesia Local Education Governance Index and the Local Government Capacity Assessment to stimulate a debate about policy. These tools look at the drivers of governance reforms. They help to compare each district with their peers, and it helps to expose potential challenges and identify where policymakers might look for lessons and good practices in order to decide on a course of action to strengthen the government system. Salah satu komponen penting dalam perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah diadakannya berbagai pelatihan bagi tenaga pendidik. Dengan program BEK-TF, peningkatan kualitas SDM itu selalu didorong sehingga teman-teman guru terutama, kemudian kami dari staf Dinas Pendidikan merasa beruntung untuk mendapat pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BEK-TF. Di sana guru-guru kita mendapatkan layanan pelatihan, layanan peningkatan kualitas, sehingga dengan program BEK ini tingkat partisipasi untuk mengikuti pelatihan itu sangat tinggi, dan kita evaluasi di lapangan bahwa peningkatan itu harus diimplementasikan dalam praktek sehari-hari, dan mereka sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Baik yang ada di Demak utamanya yang kemarin menjadi support kita adalah pada kualitas pembelajaran guru, terutama untuk di tingkat SD dan SMP atau madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah. Dalam rangka peningkatan kualitas keahlian dalam menggunakan informasi untuk manajemen, perencanaan, dan pengawasan pelayanan pendidikan, BEK-TF bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, DPRD,
komite sekolah, kepala sekolah, dan guru agar mereka dapat melaksanakan berbagai tugas dengan lebih baik, efektif, dan efisien. BEK adalah suatu program yang baik dilaksanakan. Untuk itu ketika kami ditugasi Pak Dinas untuk memfasilitasi program BEK di Kabupaten Bojonegoro, apalagi dibimbing oleh seorang konsultan, waktu itu saya sangat senang dan antusias melaksanakan program itu. Dengan adanya BEK, kita latih, kita fasilitasi itu, dan itu menjadi suatu capaian yang bagus, berhasil, dan terlihat dari opini BPK. Opini BPK-nya naik, nah itu salah satu contoh yang real. Yang lainnya banyak lagi bagaimana kita meningkatkan kapasitas para stakeholder di pendidikan di lapangan, baik itu guru, kepala sekolah, pengawas, dan para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten. Contohnya pada saat bagaimana merencanakan sebuah program pembangunan di bidang pendidikan di kabupaten. Selama ini mereka tidak terlalu paham bagaimana mulai dari awal proses A to Z-nya planning education development in kabupaten. Jadi mereka hanya implementator. Nah, saat sekarang ini mereka bisa mulai bagaimana merencanakan, bagaimana membuat proposalnya, dealing dengan Bapeda, dealing dengan parlemen, lokal parlemen, DPRD-nya. Mereka harus karena ini adalah uang yang sudah kita kasihkan, mereka harus fight dengan itu. Beberapa program dilaksanakan untuk memastikan peningkatan pengelolaan keuangan dan informasi, sehingga pengambilan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih baik di era desentralisasi ini. Yang jadi primadona kegiatan kami di sana adalah untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas, terus Pastrim dan Wapik itu. Lewat proses pembelajaran, lewat pelatihan-pelatihan, itu tentunya memerlukan sebuah proses. Dan itu tentunya kita tidak bisa langsung dapatkan hasilnya. Itu nanti kemudian tentunya hasilnya itu kita lihat output misalnya dari seorang guru ketika dia dilatih. Yang berhasil itu kan bukan gurunya, siswa. Output siswa itu ketika pada saat ujian nasional itu nilainya bagus, berarti kan keberhasilan seorang guru. Kemudian yang kedua, kita ini ada program pendataan. Ya, pendataan itu salah satu produk yang dikeluarkan lewat program BEK itu adalah TRIMS. Jadi pengelolaan data dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi ini kan artinya sangat penting sekali buat kita karena masalah data tentunya bukan di pendidikan saja, seluruhnya sangat penting untuk bagaimana kita data yang kita sajikan ini menjadi sebuah produk untuk pengambilan kebijakan pimpinan. Dan ini kami sudah laksanakan walaupun tidak hanya dari program BEK saja, dana dari hibah saja, tapi daerah selalu memberikan support. Selain itu, program-program utama lain juga turut diimplementasikan, mulai dengan kegiatan ILEGI yang mengukur kapasitas, diskusi TED yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, program Bantu Sekolahku yang meningkatkan suara siswa maupun masyarakat, BOSDE berformula meningkatkan layanan pendidikan di daerah-daerah terpencil, dan alat TRIMS dipakai untuk memanfaatkan data. Aktivitas inovatif juga termasuk rencana pengembangan kapasitas, program proposal, program NPPH, rencana tahunan, rencana komprehensif, dan lain sebagainya. BEK itu hanya sebutan, tapi tugas kami dalam perundang-undangan sudah menugaskan harus memastikan education basic ini harus berjalan secara baik dan seluruh anak harus terjamin mendapatkan pendidikan yang baik. Ini sudah masuk di APBD untuk di 2013 ini. Kami sudah ada alokasi anggaran senilai 155 untuk kelangsungan atau melanjutkan program peningkatan kapasitas ini. Warisan BEK-TF adalah program-program ini sudah melembaga di institusi, secara institusional luar biasa. Program BEK-TF sudah membuka jalan bagi kita bangsa Indonesia untuk memberikan sebuah layanan pendidikan yang bermutu bagi generasi penerus kita. Inilah waktu yang tepat bagi kita untuk segera membenahi tata kelola pendidikan Indonesia. Banyak hal yang kita bisa ambil dari program BEK yang lalu, dan tadi dari testimoni beberapa peserta, saya mendengar sendiri dan mungkin yang lain juga mendengar bahwa yaitu diharapkan ke depan masih ada program-program sejenis BEK berikutnya, Pak.